Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 18 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 18. Para pahlawan kelas rendah ternyata baru menyadari di sana ada barrier. Tank Top Master berkata, "Barrier ya? Apakah Tatsumaki sedang bertarung? Besar sekali barriernya." Melihat dia bertarung sampai seperti itu, pastinya situasinya sangat gawat. Lalu Tank Top Master melihat kondisi para penduduk yang terluka. Setelah itu dia bertanya kepada Lightning Max, apakah Tatsumaki ada di sekitar menara? Lightning Max berkata, "Iya." Kemudian, Tank Top Master berjalan ke arah tower listrik sambil berkata kepada Mumen Rider, "Aku akan pergi ke sana untuk membantu Tatsumaki. Kau tetaplah di sini dan lanjutkan misi penyelamatanmu." Lalu Tank Top Master mencabut tower listrik itu. Sambil mengarahkannya ke arah menara, dia berkata lagi kepada Mumen Rider, "Carilah cara untuk mengantarkan korban terluka ke rumah sakit secepatnya." Mumen Rider berkata, "Dimengerti. Mohon jaga dirimu, Master." Tank Top Master berkata, "Kau juga." Setelah itu, Tank Top Master melempar tower listrik itu dengan kekuatan maksimal ke arah menara markas asosiasi monster. Para pahlawan di sana sangat terkejut melihatnya. Sementara Tank Top Master langsung menggenggam kabel dari tower listrik yang dia lempar tadi, sehingga dia ikut terbawa tower listrik yang dia lempar. Semua orang benar-benar terpukau. Mereka berkata, apakah yang barusan itu ada hubungannya dengan tank topnya? Sepertinya aku pun harus mengenakan tank top. Sedangkan Mumen Rider hanya tersenyum melihatnya. Setelah itu Mumen Rider mengajak para pahlawan untuk melanjutkan misi penyelamatan mereka. Di lokasi pertarungan sendiri, Tatsumaki masih melepaskan beberapa serangan untuk membantu Drive Knight yang sedang mengejar Psychos. Begitu juga dengan Genos. Atomic Samurai yang melihat situasi itu cukup keheranan karena selama ini tidak pernah ada kata kerjasama dalam kamus para pahlawan kelas S. Atomic Samurai berkata, mereka bekerja sama. Setelah itu kembali ke 5 menit sebelum kedatangan Drive Knight. Saat itu Drive Knight melihat menara dari kejauhan yang sedang dipenuhi oleh tornado dan bola-bola peti raksasa. Dia berkata, melihat munculnya sebuah menara dari tanah setelah hancur. Apa mungkin Tatsumaki sedang bertarung melawan bos asosiasi monster? Aku sangat ingin membawa sedikit daging itu untuk dijadikan sampel, tapi aku tidak punya cukup energi. Setelah itu Drive Knight melihat sebuah kabel besar. Kabel itu memang rusak, tapi masih teraliri listrik. Dia langsung menghampirinya. Drive Knight berkata, "Wah, kebetulan sekali. Akan kupinjam sedikit energi dari sini." Lalu Drive Knight pun menyentuh kabel itu dan menyerap energi listriknya. Proses itu menciptakan tegangan listrik yang sangat kuat dan menyala sangat terang dari kejauhan. Kembali ke masa kini, aksi kejar-kejaran terus berlanjut dan mereka melesat cepat di atas Amaimax yang masih trauma dengan Viohrar Ugly. Amaimax berkata, "Pada akhirnya, aku tidak bisa melakukan apapun selain menutup mata dan meringkuk seperti bayi. Jadi aku masih belum bisa mengalahkan kejelekan ya. Kupikir aku bisa mendapatkan sorotan jika ikut serta dalam penyerbuan ini. Tapi, lihatlah diriku sekarang." Saat itu para pahlawan lain menatap ke arah Amaimax dengan ekspresi datar. Amaimax berkata, "Ada apa dengan tatapan itu?" Lalu dia mengingat momen sebelumnya. Dia berkata, "Apa mereka mendengar permintaanku pada Tatsumaki lewat alat komunikasi itu?" Amaimax terlihat malu dan kesal. Dia berkata lagi, "Para pecundang ini, aku tidak boleh membiarkan mereka memandang rendah diriku yang merupakan seorang pahlawan sejati. Tatapan yang boleh mereka perlihatkan padaku adalah tatapan kecemburuan." Lalu Child Emperor menghampirinya sambil berkata, "Amaimax, kondisimu terlihat buruk. Mungkin sebaiknya kau ikut pasukan garis belakang dan istirahat saja. Biar kami yang bertarung, oke?" Mendengar itu Amaimax semakin kesal. Dia berkata di dalam hatinya, "Bahkan bocah ini sampai mengkhawatirkanku. Bocah sialan, apa kau sedang berusaha membuatku terlihat lebih menderita? Benar-benar memalukan. Aku adalah Amaimax. Aku tidak boleh terlihat memalukan." Lalu Amaimax berkata kepada Child Emperor, "Jadi menurutmu aku sebaiknya ikut pasukan garis belakang ya? Tak kusangka aku akan mendengar saran dari seorang bocah. Tapi tidak apa, aku terima saranmu." Child Emperor terlihat lega mendengarnya. Lalu dia berkata, "Baguslah." Tapi di dalam hati Amaimax, dia masih terus berkata, "Aku penasaran, apakah Sekingar mendengar percakapanku juga? Jika cerita ini sampai terdengar di markas asosiasi pahlawan, posisi dan reputasi yang kubangun di asosiasi pahlawan sebagai seorang idola akan hancur. Aku harus menutup aib ini. Sepertinya tidak akan ada yang curiga. Seandainya semua orang terbunuh dari belakang setelah pertempuran ini, nanti tinggal katakan saja bahwa mereka mati karena monster yang licik." Setelah itu Iayan datang menghampirinya sambil berkata,
"Hei, kondisimu terlihat buruk." Lalu Iayan berlutut sambil berkata, "Kau baik-baik saja?" Melihat gestur Iayan yang seperti itu, Amai Max langsung termenung sesaat karena dia mengingat sosok Blaze yang berkata, "Semua akan baik-baik saja." Setelah mengingat itu, Amai Max semakin kesal. Dia langsung membanting wajahnya ke tanah. Iayan yang melihatnya sangat panik. Dia berkata, "Hei, sadarlah, apa kau terluka?" Tapi setelah itu Amai Max justru mulai tenang. Dia berkata, "Jangan khawatir, ini masalahku. Hari ini aku mengenakan pakaian yang tidak cocok." Iayan berkata, "Apakah karena itu kau terlihat seperti sedang kesakitan?" Amai Max berkata, "Aku hampir saja melupakan hal mendasar dari sebuah fashion, yaitu pengendalian diri." Amai Max kini sudah tenang dan berjalan pergi menjauh dari Iayan. Sementara itu, Darkseid masih duduk memeluk lututnya. Dia benar-benar ketakutan dan kehilangan kepercayaan dirinya. Semua orang menghampirinya. Dengan ekspresi terkejut, puri-puri prisoner berkata, "Kau dikalahkan, Garo. Kau dikalahkan dalam pertarungan tangan kosong." Zombie Man berkata, "Apa yang dia lakukan sampai bisa mengalahkan Darkseid?" Darkseid berkata, "Garo masih hidup. Dia mungkin akan segera muncul lagi. Dan saat itu terjadi, kurasa tidak akan ada yang bisa menandinginya. Makhluk macam apa dia sebenarnya? Mau berapa kali pun aku memukulnya dan menjatuhkannya, dia terus bangkit dan dia pun malah bertambah kuat. Seolah-olah kekuatan tiba-tiba mengalir deras dalam tubuhnya. Dia seperti jelmaan keputusasaan." Garo sendiri ternyata memang masih hidup, tapi dia tertimpa reruntuhan dan terluka sangat parah. Dia berkata, "Kejahatan mutlak, benar sekali. Itu kejahatan yang harus aku jalankan. Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Tapi ada apa ini? Semakin aku dikalahkan, semakin meningkat pula kekuatan yang ada di dalam tubuhku. Apa aku juga dibuat babak belur oleh patung berotot itu? Tapi kepalaku terasa sangat jernih. Kurasa aku bisa melakukannya sekarang. Ya, saat ini aku bisa mencapai level bencana dewa. Aku sudah menjadi makhluk yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam lubang keputusasaan terdalam dan membuat teror abadi. Aku akan menjadi jelmaan keputusasaan. Dan di tengah-tengah perasaan takut mereka, mereka akan bersatu dan bersyukur atas hidup mereka. Tidak akan ada lagi perilaku yang tidak masuk akal, dan tidak akan ada lagi yang melahirkan ketidaksetaraan. Dalam dunia di mana bertahan hidup menjadi tidak menentu, kejahatan akan menghilang, perundungan, diskriminasi, dan bahkan peperangan pun akan menghilang. Yang dibutuhkan dunia bukanlah keadilan yang didasarkan pada ketidaksetaraan. Dunia butuh kesetaraan yang didasarkan pada kejahatan mutlak. Saat bermonolog tentang kejahatan mutlak, tiba-tiba di pikirannya muncul sosok Tareo yang sedang menangis. Garo berkata, "Bocah itu." Lalu dia mengingat momen Tareo sebelumnya, saat dia menyelamatkan Tareo di markas asosiasi monster, di mana Tareo menanyakan bagaimana Garo bisa menemukan tempat dia dikurung. Garo saat itu berkata, "Karena aku adalah monster." Setelah mengingat itu, tiba-tiba terjadi sesuatu pada tubuh Garo yang tertimpa reruntuhan. Wujud dia benar-benar berubah menjadi monster. Dia berkata, "Ya, itu benar. Aku adalah monster." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 18. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 18. Money